di perbedaan itulah diletakkan keindahan Islam. Jadi kalau misalkan ada yang mengatasnamakan Islam membenci agama lain, menurut saya mereka bukan dari Islam. Karena Islam adalah agama yang mencintai perbedaan. Islam adalah agama yang menebarkan cinta kasih kepada kawan maupun kepada lawan. Islam adalah agama yang ikhlas dan ridho kepada seluruh kehendak Allah di alam jagat raya ini. Nah, karena itu pada saat kita mencapai kepada pintu berserah diri tadi, luar biasa, subhanallah, akan muncul cahaya-cahaya basmalah di sana. Nah, cahaya-cahaya basmalah inilah sebagai kunci pin setiap doa. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, kalau kita berbicara terhadap basmalah dengan kunci pin setiap doa, ini sangat penting sekali apabila kita menghadapi suatu penyakit apapun di dunia ini. Kalau kita sedang sakit, usahakan kita memiliki pin basmalah ini. Sebab di sanalah insya Allah diijabahnya sebuah doa. Tadi. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Sony, sangat luar biasa sekali ya tentunya penjabaran tentang Islam ini. Semoga pemikiran kita juga semakin terbuka ya dengan Islam yang tentunya tadi mencintai satu sama lain, itu dia ya. Baik, sekarang mungkin langsung saja nih Marsha ingin tanya-tanya sama Ibu Ike yang sudah di sini ya Ibu ya, boleh diceritakan awalnya mungkin sakitnya apa, terus gejala-gejala mungkin yang dirasakan sebelum sakit itu bertambah parah. Gejalanya di telapak kaki ini kayaknya tebal gitu. Tebal itu rasanya ada sakitnya atau rasanya baal? Oh ngilu, oke. Habis bangun tidur nggak bisa langsung jalan. Maksudnya Harus jadi berdiri harus dulu. berdiri, pelan-pelan gitu ya Bu ya? Iya. Baru bisa jalan. Terus saya udah berobat kemana-mana juga, ke medis, alternatif, bekam, apa Semuanya udah dijalani ya Ibu ya. Itu kondisinya pas jalan memang ada rasa ngilunya tuh Ada. selalu ya Ibu ya. Apa di telapak kaki saja atau mungkin sampai Sama ke di mana? lutut. Oh sampai ke lutut. Iya. Oke. Jadi total berapa lama Ibu mengidap penyakit tersebut? Sudah lama sih, ada 3 tahun ada, cuma nggak dirasa ya begitu berobat ke medis gitu. Obatnya habis ya sakit lagi. Oh jadi hilang terus kambuh Iya. lagi, hilang kambuh lagi gitu ya Ibu ya. Terus saya nonton TV, wah ada ibu-ibu keluhannya sama seperti saya. Oh gitu, oke. Saya panggil bapaknya, Pak, aduh itu keluhannya seperti saya Pak. Kakinya sakit seperti pokoknya Ibu rasakan juga ya. Iya, bapak bilang boleh deh Bu, nanti saya survei ke hutan kayu. Oh gitu, jadi Bapak yang datang ke sana waktu itu ya Bapak ya untuk melihat-lihat ya keadaan. Dia telepon, Bu, udah nyampe sana, Bu saya udah ketemu nih Bu, udah saya langsung daftar gitu. Nanti Ibu jam 3 datang Ke Bapak sini. jemput saya pulang. Langsung ketemu Pak Ustadz. Iya. Semuanya memang langsung ditangani oleh Pak Ustadz Sony Ya, Sena juga. alhamdulillah ya, saya sekarang udah bisa berjalan ya. Semangat saya ada, tadinya nggak ada semangat Mbak. Iya karena jalan udah sakit, Iya. udah gitu hilang kambuh lagi, Iya, rasanya nggak betul. selesai gitu penyakitnya. Oke nanti mungkin kita akan jabarkan lebih lanjut lagi, namun kita akan buka line telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, Iya. Dari Ibu siapa di mana Ibu? Ibu Eti di Bekasi. Ibu Evi di Bekasi. Silakan langsung saja Ibu, apa keluhannya? Ini saya kan perutnya semenjak lahiran perutnya perih terus, asam lambungnya suka naik. Oh perih Tulangnya terus. juga sakit ini sekarang. Lambungnya perih ya Ibu ya? Nggak tahu lambungnya, pokoknya semenjak lahiran gara-gara makan pedes perutnya perih terus, terus kadang nyesek, kalau kumat rasanya mau panas dingin. Oh panas dingin badannya ya. Nah ini Rasanya, selang waktunya setelah kehamilan ini sudah berapa lama Ibu rasakan? Pas apa? Ini setelah kehamilan kan ya Bu ya? Setelah Pasca melahirkan. kelahiran ya? Iya. Oke, ini sudah berapa lama selangnya sampai sekarang? Oh udah setahun lebih. Oh setahun lebih ya Ibu ya? Baik, kurang lebih sudah cukup Pak Ustadz Sony. Baik, terima kasih Bu Evi ya sudah menghubungi kami. Nanti akan kami jawab, namun setelah jeda pariwara berikut ini ya Ibu ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, maka Allah memberikan dua pilihan, yaitu satu dengan cara pengobatan medis. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi. Nah, di kedua buku inilah
terletak apa dan bagaimana pengobatan power of soul, dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan, dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak kepada Ustadz Sony yang telah memberikan pengobatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurma adalah tanaman palma dalam genus Phoenix. Keistimewaan air zam-zam. Kata zam-zam dalam bahasa Arab berarti yang banyak atau melimpah. Masjid-masjid unik di Indonesia. Masjid Muhammad Cheng Ho. Pemirsa, diabetes adalah momok yang menakutkan bagi banyak orang. Fakta mencatat, 8 orang meninggal dunia setiap menitnya karena diabetes. Diabetes disebut ibu dari segala penyakit karena sering kali menyebabkan komplikasi yang berakhir pada kematian. Benarkah diabetes tidak dapat disembuhkan? Saksikan Sehati, sehat itu harga mati, setiap hari pukul 3 sore hanya di JAK TV. Halo, saya Gordon. Saya Paul. Dan saya Andi. Kita dari T5. Mau mengucapkan untuk pemirsa JAK TV, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar. Semoga puasanya dan sampai ke mana kembali fitrah. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk semua pemirsa JAK TV. Kembali lagi pemirsa bersama kami dalam Inspirasi Pagi, dan langsung saja kami akan menjawab pertanyaan tadi dari Ibu Evi ya, yang menderita penyakitnya tadi adalah perutnya merasa perih Pak, terus juga ini setelah kelahiran nih ya, sudah hampir setahun dirasakan, lalu juga menyesak dalam dada juga dan terasa perih sampai sekarang nih, sampai pagi ini. Nah bagaimana? Iya, terima kasih Mbak Marsha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Evi, selamat pagi. Ibu Evi, jadi tadi sedikit saya coba lakukan deteksi ya. Itu mungkin pada saat kelahiran agak sedikit asam lambungnya agak sedikit aktif. Nah, asam lambungnya aktif itu dipicu oleh lever bagian kanan ini agak sedikit ngedrop. Mungkin pada saat itu ada penggunaan obat-obat ya, obat bius atau apa saya tidak tahu, tapi yang jelas ini rusuk bagian kanan agak sedikit ngedrop. Nah, inilah yang mengakibatkan asam lambungnya agak sedikit aktif. Nah, asam lambungnya aktif inilah yang mengakibatkan timbul nyeri di emahnya, di lambung, terus kemudian agak sedikit nyesek ya, agak sedikit ngap di lambungnya. Ini semua akibat tekanan dari asam lambung. Jadi saya pikir untuk sementara waktu hindari dulu gorengan ya Bu. Gorengan tuh jangan dulu. Terus kemudian bumbu-bumbu kacang. Bumbu kacang itu seperti bumbu sate, bumbu ketoprak itu. Kopi juga jangan dulu. Terus teh ya, teh jangan dulu. Kalau toppingin teh itu yang encer sekali. Jadi jangan yang kental. Dan juga hindari jamu. Sebab kenapa? Jangankan jamu, teh saja saya baiknya yang encer. Encer ya. Nah, kenapa? Karena takutnya asam lambungnya naik. Nah, kalau asam lambung naik, nah ini yang mengakibatkan ngap ya. Terus kemudian mulai muncul gejala-gejala cemas, gelisah seperti itu. Jadi saya pikir demikian. Nah, ini biasanya di kita kalau datang itu kita terapi di kepala ya. Setelah kepala baru dirusuk bagian kanan, baru di lambungnya, di ulu hatinya, dan di dada tengah seperti ini. Saya pikir demikian tuh Ibu Evi. Baik, terima kasih Pak Ustadz Sony atas jawabannya, dan semoga Ibu Evi tentunya mendapatkan solusi ya dalam acara ini. Silakan langsung saja datang ke Utan Kayu Raya Ibu apabila Ibu ingin mendapatkan penerapian lebih lanjut nih, seperti yang dirasakan juga oleh Ibu Ike di sini ya Ibu ya. Apa yang buat Ibu merasa yakin? Kan di sini tentunya ini tidak ada hal-hal yang berbau mungkin obat-obatan seperti itu ya. Nah, apa yang membuat Ibu Banyak yang berhasil kan saya lihat di TV. Jadi Ibu merasa yakin dari situ ya, berdasarkan testimonial dari para
yang datang juga ke sini ya. Seperti ibu nih sekarang ini ya ibu ya. Iya. Nah, total berapa kali ibu menjalani 4 terapi? kali. 4 kali. Iya. Terapi yang keberapa ibu merasakan mungkin perubahan yang cukup Pertama saya sudah enak tidur, keduanya sakitnya udah hilang. Oh, tadinya memang susah tidurnya atau gimana ibu? Yang merasa nggak enak aja gitu. Karena kondisi kakinya sakit gitu ya. Oke. Terus yang ketiga tambah enak terus. Sudah merasa enteng. Iya. Bisa lari, semangat saya. Oh gitu ya ibu ya, optimis terus untuk tetap sembuh tentunya ya. Oke, nanti kita juga ingin tahu nih sebenarnya apa sih penyakit yang diderita oleh ibu. Tentunya nanti dari Pak Ustadz Sony kita akan buka line telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Halo, iya Mbak. Iya, dari siapa di mana ibu? Saya ini Mbak Nelva dari Aceh. Oh silakan, ibu apa keluhannya ibu? Gini, saya kan punya kakak. Jadi kakak saya itu kan pertama kali dioperasi tumor katanya kan di Penang. Jadi tumornya kan udah diangkat gitu ya. Setelah dioperasi dia sembuh, bertahan selama 6 bulan. Terus dokternya yang di Penang vonis kakak saya tuh kanker otak stadium 4. Jadi setelah dia operasi dia tuh makin sehat gitu. Kalau stadium 4 kan malah drop gitu ya Pak ya. Ini kondisinya baik. Terus sampai di sana mereka nggak pasang selang pipisan itu loh Mbak. Sementara tumornya nggak dihabisin sama dokter sana, disisain karena dia bilang udah kena pembuluh darah besar dekat mata. Oh jadi tidak habis gitu ya? Tidak habis. Jadi kan Mbak bulan 5 dia drop lagi. Dia drop lagi karena peningkatan intrakranialnya. Jadi kan pipisan tidak dipasang. Jadi cairan itu kan nggak temu keluar dari mana. Jadi kan penumpukan cairan Mbak. Jadi sekarang ada kondisi penumpukan cairan di mana itu kalau boleh tahu? Di ini Mbak, di dekat selaput mata dia. Oh bagian sini ya, kanan kiri? Yang kiri udah nggak bisa lihat Mbak, yang kanan juga udah nggak bisa lihat. Yang kanan sekitar 4 hari lalu yang nggak bisa melihat. Oke, baik. Makanya Mbak kan sekarang kan posisi kakak saya bisa dibilang Mbak ya memprihatinkan ya. Memprihatinkan. Kami sekarang di rumah sakit Siloam Mbak, Karawaci, nggak ada perubahan. Malah mata kakak saya nggak bisa melihat. Oh, matanya tidak bisa melihat ya tadi karena kondisi cairannya tadi menumpuk ya di bagian kepala begitu ya. Lehernya pun ketarik ke belakang gitu. Oke, baik. Oke. Tangannya ya, usianya sekarang berapa mungkin? 30 Mbak. 30 tahun ya. Oke, jadi ini kondisinya untuk kankernya sendiri belum dioperasi ya? Baru tadi tumornya sebelumnya ya. Oke, baik. Kurang lebih sudah cukup Pak Ustadz Sony. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu yang sudah menghubungi kami dan mungkin bisa langsung dijawab nih. Tadi pertama sudah dilakukan operasi untuk tumornya namun belum habis karena tadi kena ke darah ya. Terus juga kemudian ada kanker. Nah, namun kondisi saya sekarang semakin drop dan memprihatinkan. Ini bagaimana Pak Ustadz Sony? Ya, terima kasih Mbak Masya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang di Aceh. Begini ya Bu ya, tolong direnungkan apa yang mungkin bisa kita renungkan pada pagi hari ini adalah menurut saya ya, manusia sakit itu akibat 3 hal Bu. Pertama mungkin dia sedang dicoba oleh Allah. Kedua mungkin karena ada dosa-dosanya dia sedang diazab oleh Allah. Dan yang ketiga mungkin sedang dekat dengan ajalnya. Nah, ketiga-tiganya ini yang bisa merubah hanya Allah. Saya manusia tidak akan bisa merubah ketiga-tiganya. Seorang Sony tidak bisa merubah. Ya. Siapa coba? Siapa yang bisa merubah cobaan Allah? Siapa yang bisa merubah siksaan Allah? Siapa yang bisa merubah malaikat maut? Hanya Allah yang bisa merubah. Ya. Seorang Sony, seorang rumah sakit, jangankan rumah sakit, jangankan katakanlah jamu, jangankanlah Sony lah, jangankanlah obat, jangankanlah suntik. Rumah sakit hebat-hebat saja di Singapura, di Jepang, di Amerika, banyak juga yang tidak berhasil. Kenapa? Karena yang bisa merubah ketiga ini hanya Allah. Nah, Allah baru mau merubah, kebetulan tema kita pada pagi hari ini ya, kalau manusia itu mau berikhtiar dan berdoa. Kalau kita sudah melakukan ikhtiar, katakanlah ikhtiar seperti tadi, sudah operasi, sudah ini, nggak bisa juga, gunakan kekuatan doa. Ya, karena pada saat kekuatan doa digunakan, ternyata yang diperlukan itu adalah pin doa. Pin doanya adalah basmalah.
Dan insya Allah basmalah akan terjadi kalau kita sampai ke dalam pintu berserah diri tadi. Kebetulan tema kita pada hari ini adalah tentang Islam. Jadi pada saat manusia masuk di dalam ridho terhadap seluruh ketentuan Allah di alam jagat raya ini, maka di dalam hatinya akan mengalir basmalah. Nah, basmalah itulah sebagai kunci kita untuk bermohon kepada Allah. Kalau kita menghadapi cobaan-cobaan yang mungkin menurut akal pikiran kita sudah nggak ada lagi jalan keluar, silakan bagi ibu yang di Aceh, silakan direnungkan. Ya, hanya Allah yang bisa merubah, bukan rumah sakit, bukan Sony, hanya Allah yang bisa merubah. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Sony, dan terima kasih juga untuk Ibu, semoga mendapatkan solusinya ya. Tentunya kita juga ingin tahu bagaimana sih cara dan upaya kita untuk terus mencapai keoptimisan untuk kesembuhan sesuatu ya. Ikhtiar tadi sudah bagus sudah baik ya. Alangkah indahnya kalau ikhtiar tadi ditambahkan kekhusyuan doa. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali lagi. Harga terjangkau pasti buatku percaya diri, wajah indah berseri bila pakai FOE2. Saya Gordon. Saya Paul. Dan saya Andi. Kita dari D5. Mau mengucapkan untuk pemirsa Jack TV selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar. Semoga puasanya dan sampai ke mana kembali. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk semua pemirsa Jack TV. Orang-orang yang tidak pernah berselawat terhadap Nabi, melalui peringatan seperti ini akhirnya kita tergerak hatinya untuk berselawat. Satu pantun lagi buat AA, ya kan? Ikan asin pakai rujak, silakan diterusin rejak. Nyambung. Apakah musibah ini bagian daripada takdir? Iya. Antal qawi wa nahnu du'afa, antal ghani wa nahnul fuqara. Biar kata rumahnya kecil, dadanya gede. Jangan mikirin yang Indahnya berpikir menyambut pergantian tahun, jadi lebih banyak. Informasi baru dan pengalaman seru seputar dunia otomotif. Real Magazine, Real Action. Jak TV, My City, My TV. Penyakit tekanan darah tinggi sama kolesterolnya tinggi sama penyumbatan di pembuluh darah jantung. Saya menderita vertigo sejak tahun 2003. Saya menderita penyakit jantung. Pertama kali diserang penyakit jantung di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Waktu itu langsung saya dirawat. Saya menderita sakit gula dengan waktu itu dengan gejala masuk suatu rumah sakit, masuk emergensi. Di situ semuanya serba tinggi, gulanya tinggi. Nah, yang lainnya sakit-sakit tensi tinggi dan itu bisa kembali pulih, tapi gulanya yang tertinggal. Sampai terakhirnya saya pernah berobat kemana-mana, pernah dirawat pun pernah. Pas saya lagi nonton TV, terus itu ada pengobatan power of soul. Terakhir tuh sampai udah 1 bulan tuh nggak bisa bangun sama sekali. Udah ke rumah sakit pun pulang masih begitu juga. Pada itu saya bangun subuh tuh, pas ngelihat ada
tayangan Pak Ustadz Sony. Melihat di tayangan TV, salah satu TV, bahwa ada pengobatan alternatif, yaitu Ustadz Sony. Salah satunya pengobatan proses penyembuhan herbal tanpa pengobatan, tanpa obat. Pertama kali ketemu Pak Ustadz Sony dari terapi. Udah yang pertama belum terasa tuh, udah keduanya baru enak, udah banyak banget perubahan. Terapi yang kelima itu luka saya sembuh, gula saya turun. Waktu sebelum itu saya tidak bisa. Saya takut pingsan di jalan, rasa hati saya tidak tenang. Tapi setelah terapi 2-3 kali saya merasa tenang sampai saat ini. Ya, alhamdulillah disinilah yang saya bisa sembuh kembali seperti sekarang ini. Saya sangat berterima kasih dan alhamdulillah sekali saya berkat ketemu dengan Pak Ustadz Sony, saya bisa sembuh total ya istilahnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Sony. Berkat terapi Bapak Ustadz Sony, saya sekarang udah sembuh, udah sehat. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sony. Dan juga kepada Kota Sony, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas pengobatannya, atas terapinya yang telah diberikan kepada saya. Semoga ya semuanya dari keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala